Selamat pagi, siang, malam for orang semua. Berharap semua sehat-sehat. Selamat bergabung di Davito Kun Channel. Nah, di video ini kita mau belajar tentang perawatan lansia dengan materi martabat dan kemandirian manusia dalam perawatan lansia. Oh ya, materi ini untuk persiapan ujian SSW. Oke, SSW perawatan lansia. SSW ya perawatan lansia. Oke. Dah. Martabat dan kemandirian manusia dalam perawatan lansia. Oke. Mana dia? Lihat ya. Perawatan lansia yang mendukung martabat. Nomor 1. Mana dia? Ini. Martabat manusia dan penghormatan atas hak asasi manusia. Kita lihat ke bawah. Kita lihat ya. Staf perawat lansia. Mana dia? Nah, ini. Staf perawat lansia adalah tenaga profesional yang bertugas untuk memberikan dukungan terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas keseharian karena lanjut usia atau disabilitas, agar orang tersebut dapat menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi staf perawat lansia itu adalah tenaga profesional yang bertugas memberikan dukungan memberikan dukungan terhadap orang-orang yang mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas, entah itu dia karena lanjut usia atau karena disabilitas atau ada gangguan, entah itu tidak bisa jalan atau apa gitu. Itu untuk orang-orang itu, agar orang itu bisa menjalani kehidupannya seperti orang pada umumnya. Seperti sesuai dengan keinginannya gitu. Terus kemudian martabat manusia adalah konsep dasar pemberian manusia. Lanjut, martabat manusia merupakan penghormatan terhadap masing-masing selaku individu. Jadi konsep dasar untuk pemberian dukungan atau bantuan atau topongan kepada pasien atau perawat atau lansia itu adalah martabat manusia. Jadi kita dengan menghargai atau menghormati martabat manusia, menghormati martabat dari pasien itu, kita memberikan dukungan. Lanjut, sekalipun seseorang membutuhkan perawatan lansia, ia tetap harus dihormati selaku individu dan dilindungi hak asasi manusianya. Jadi walaupun pasien ini contoh tidak bisa jalan atau dia tidak bisa makan sendiri, nah di saat kita memberikan dukungan itu kita harus atau tetap atau selalu menghormati dia sebagai individu dan individu yang mempunyai hak asasi manusianya sendiri gitu. Nomor 2, pelaku utama dalam kehidupan adalah pasien itu sendiri. Kehidupan setiap orang berbeda karena beberapa faktor seperti pola pikir dan kebiasaannya dalam menjalani hidup. Kehidupan setiap orang berbeda karena beberapa faktor seperti pola pikir dan kebiasaannya dalam menjalani hidup. Orang yang tinggal dalam satu rumah saja itu kebiasaannya, pola pikirnya juga ada yang beda. Orang yang kembar pun beda. Terus meskipun orang tersebut membutuhkan perawatan lansia, pelaku utama dalam kehidupan adalah dirinya sendiri. Tidak terbatas hanya lansia tersebut saja. Masih contoh ada orang yang disabilitas, terus kita berikan dukungan. Jadi keputusan itu, pelaku utamanya itu adalah lansia itu sendiri atau orang yang mengalami disabilitas itu sendiri. Terus memahami kehidupan apa yang ia inginkan. Terus menghormati cara hidup dan pola pikirnya. Jadi pertama kita memahami kehidupan apa yang ia inginkan. Contoh dia mau seperti ini, dia mau seperti itu. Terus menghormati cara hidup dan pola pikirnya. Menghormati cara hidup dan pola pikirnya. Contoh dia biasanya sikat gigi sebelum tidur, ya kita menghormati itu, kita bantu untuk sikat gigi sebelum tidur. Terus pola pikirnya, contoh dia biasanya makan suka pakai sumpit, kita kasih sumpit, dia makan pakai sumpit gitu. Atau dia biasanya makan tidak minum ocha, cuman pakai air putih, ya kita tidak kasih ocha tapi kita kasih air putih gitu. Terus serta memberikan dukungan agar pasien dapat menjalani hidup sesuai dengan keinginannya merupakan dasar perawatan lansia. Nah,
yang tadi itu, jadi kita mengikuti atau memahami atau memberikan dukungan sesuai dengan keinginan pasien itu adalah atau merupakan dasar dari perawatan lansia. Oke. Jadi bukan memaksakan kehendak dari pemberi perawatan lansia atau perawat lansia. Lanjut, jadi ada berbagai gaya hidup. Entah itu ada yang ke sekolah, ada yang kerja, ada yang belanja, ada yang masak, ada yang bersih-bersih nih. Jadi ada banyak macam-macam gaya hidup. Lanjut, bagian nomor 3, bagian nomor 3 itu ada quality of life. Quality of life atau apa? Kualitas hidup. Udah pasti kita sudah bisa artikan nih. Tapi coba kita baca. Quality of life juga dikatakan sebagai kualitas hidup dan kualitas nyawa. Kualitas hidup dan kualitas nyawa. Quality of life adalah cara berpikir tentang kehidupan yang mencakup kekayaan spiritual, seperti rasa puas dan bahagia terhadap kehidupan serta alasan hidup. Jadi kualitas hidup itu jadi rasa puas akan kehidupan. Rasa puas akan kehidupan yang dialami, atau dia punya alasan hidup, dia bisa memenuhi alasan hidupnya itu. Jadi dia merasa puas dengan kehidupannya dia. Contohnya Contohnya dia biasanya waktu muda masih kuat-kuat, dia bisa nyiram bunga sendiri. Nah sekarang kita mau kasih kepuasannya itu untuk menyiram bunga, kita bantu untuk nyiram bunga gitu. Jadi dia rasa puas gitu. Lanjut, ada yang namanya normalisasi. Normalisasi, dari kosakatanya itu kita bisa paham. Normalisasi itu adalah sesuatu yang tidak normal kita buat jadi normal, begitu. Tapi coba kita baca dulu. Normalisasi adalah cara berpikir di mana penyandang disabilitas juga dapat secara normal. Salah warna. Normalisasi adalah cara berpikir di mana penyandang disabilitas atau para lansia juga dapat hidup secara normal tanpa mendapat prasangka dan dilindungi hak asasi manusianya, sebagaimana orang yang tidak menyandang disabilitas. Jadi tidak mendapat prasangka yang maksudnya kayak kalau di bahasa Jepang itu sabetsu, di bahasa Indonesia itu sama dengan pembeda-pembeda gitu. Terus normalisasi adalah bagaimana seorang dapat terus hidup secara normal sesuai dengan keinginannya tanpa harus menahan diri di tengah-tengah masyarakat dan komunitas. Yang tadi, jadi dia bisa beraktivitas seperti orang pada umumnya, entah itu di masyarakat atau di komunitas atau di kehidupannya dia sendiri gitu. Seperti itu. Lanjut, nomor 2, dukungan kemandirian. Dukungan kemandirian, mendukung kemandirian. Lihat nih, dukungan kemandirian membantu pengguna atau pasien untuk memilih bagaimana mereka ingin menjalani hidup, kemudian menjalani hidup sesuai dengan keinginannya berdasarkan keputusannya sendiri. Dukungan kemandirian membantu pasien untuk memilih bagaimana mereka ingin menjalani hidup, kemudian menjalani hidup sesuai dengan keinginannya berdasarkan keputusannya sendiri. Dukungan yang diberikan tidak hanya terkait dengan gerakan tubuh serta berpindah atau berganti pakaian, tapi juga sesuai dengan kemampuan pasien itu. Staf perawat lansia memberikan dukungan dengan menghargai nilai-nilai dan prinsip yang dianut pasien, serta berupaya agar pasien merasakan pencapaian dengan meningkatkan hal-hal yang bisa dilakukan atas kehendak kekuatannya sendiri. Mendukung kemandirian. Jadi kita mendukung siapa ya? Pasien, entah itu orang disabilitas atau lansia, itu sesuai dengan kemampuan dia. Maksudnya di sini kita memberikan dukungan di bagian yang pasien itu tidak mampu. Contoh, pasien ingin sikat gigi,
Contoh nih, pasien yang sikat gigi tapi dia tidak bisa jalan, dia di kursi roda. Nah, di kursi roda pun dia tidak bisa menggerakkan kursi roda itu sendiri. Nah, di situ kita membantu dia. Contoh kita antar dia ke ada semenda itu wastafel, ke wastafel untuk sikat gigi seperti itu. Nah, contoh tadi yang siram bunga. Dah, contoh yang siram bunga. Pasien yang biasanya dia ambil air sendiri, bisa nyiram bunga sendiri, tapi dia sudah lanjut usia atau ada disabilitas, dia tidak bisa siram bunga sendiri. Nah, kita bantu contoh ambil air, bantu dia untuk siram bunga gitu. Kita dekatkan bunga ke dia atau kita antar dia ke dekat bunga, terus siram bunga. Seperti itu. Itu mendukung kemandirian. Jadi kita menggunakan atau memanfaatkan, atau menarik atau membangkitkan menggunakan kemampuan pasien itu, bukan juga menggunakan sih, lebih ke memanfaatkan, meminta untuk pasien itu berusaha semampunya dia, sampai batas itu kita bantu gitu. Kita berikan dukungan gitu. Itu mendukung kemandirian. Lanjut, berikut ada yang namanya itu pilihan sendiri dan keputusan sendiri. Pilihan sendiri dan keputusan sendiri. Pertama, pelaku utama dalam kehidupan adalah pasien sendiri. Terus pasien memutuskan apa yang akan ia lakukan berdasarkan cara hidup dan nilai-nilai yang dianut selama ini. Terus ada dua jenis kemandirian. Pertama, kemandirian fisik, dan yang kedua mental. Fisik dan mental. Sekalipun memerlukan perawatan lansia, pasien memilih dan memutuskan secara sendiri hidupnya agar ia dapat menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Oke, pilihan sendiri dan keputusan sendiri. Jadi apa yang ingin dia lakukan itu berdasarkan atau sesuai dengan keputusan dia sendiri. Oke, boleh. Contoh dia mau pakai baju merah, sudah kasih baju merah. Tapi kalau tidak ada baju merah, ya sudah, baju yang ada di lemari ya itu yang dikasih pakai. Contoh nih begini, walaupun pasien itu, contoh ada di tempat kerja saya itu ada pasien yang bed rest. Jadi dia tidak bisa ini lagi, cuman untuk memilih itu masih bisa. Nah, jadi saat pakai baju, contoh ada dua baju, jadi kita kasih pilihan, mau baju merah, baju putih. Oh, baju merah gitu. Walaupun cuman ini atau ini, gitu. Walaupun cuman seperti itu, kita minta keputusan dari pasien itu, dari lansia itu sendiri atau orang yang mengalami disabilitas itu sendiri. Atau contoh mau makan, ini pasien tidak bisa makan sendiri nih. Nah, ada nasi, sayur, ikan, sama air. Tapi mau makan apa? Di muka ada, di depan mata ada nasi, sayur, ikan, sama puding contoh, sama air. Tapi yang pastinya kalau mau makan itu kasih air dulu nih biar tidak tersedak. Nah, sudah kasih air. Mau apa? Mau nasi atau ikan atau puding dulu? Oh, contoh nasi dulu. Oke, nasi kita ambil, kita suapkan nasi gitu. Lanjutnya mau makan apa? Oh, mau makan ikan, kasih ikan gitu. Jangan mau makan nasi, oh dikasih ikan semua gitu. Oke, jadi pilihan sendiri dan keputusan sendiri. Jadi keputusan atau pilihan ada di pasien itu sendiri. Tapi dalam tanda kutip juga, contoh keputusan pasien itu atau orang yang mengalami disabilitas itu bisa dibilang berbahaya untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang sekitarnya dia. Nah, itu bisa kita berpikir kembali, bisa kita pertimbangkan lagi atau bisa dilakukan atau tidak. Nah, terus saat kita mempertimbangkan itu, kalau kita tidak bisa mempertimbangkan sendiri, kita tidak bisa memutuskan sendiri, sebaiknya kita ada yang namanya itu bahasa Jepangnya itu sodang. Jadi kita musyawarah, kita ngobrol, kita bicarakan dengan teman kerja kita, atau entah itu atasan atau teman kerja. Oh, ini pasien ini minta ini, mau lakukan ini, bagaimana? Bisa tidak? Boleh tidak gitu. Kalau tidak boleh, nanti kita kasih penjelasan ke
pasien itu kalau tindakan ini berbahaya atau tindakan ini bisa merugikan orang di sekitar, tindakan ini bisa mengakibatkan ini itu, seperti itu. Oke, dah. Lanjut, pemahaman kehidupan. Pemahaman kehidupan. Definisi kehidupan. Kehidupan di tiap-tiap negara berbeda berdasarkan budaya dan kebiasaannya. Oke, pasti nih. Cara hidupnya pun beragam karena adanya kemauan, nilai-nilai, dan prinsip hidup. Pasti nih. Jadi ada beragam-ragam budaya, beragam kemauan, nilai-nilai, dan prinsip hidup. Contoh, yang sana sukanya makan nasi pakai tangan, yang di sini sukanya pakai sumpit, yang di sana sukanya pakai sendok, yang di sana sukanya langsung di sini dulu. Contoh seperti itu. Terus, ritme hidup manusia pada pagi hari adalah bangun tidur, ganti baju, cuci muka, makan, ekskresi, mandi, mengisi waktu senggang, kemudian pada malam hari tidur. Oke. Lanjut, kehidupan juga terkait dengan kondisi kesehatan, tempat tinggal, dan kemampuan melakukan pekerjaan rumah tangga orang tersebut, keluarga, komunitas, masyarakat, dan lain-lain. Jadi kehidupan ya di tiap orang beda-beda nih. Yang tadi, yang seperti tadi juga, orang yang kembar pun pasti beda nih. Terus biasanya kalau di panti lansia itu, contoh di tempat kerja saya, itu pagi bangun biasanya jam 7 jam 8 itu makan. Setelah makan di situ ada yang mau ke toilet, diantar ke toilet. Kalau yang belum juga. Terus biasanya jam 9 itu kita rajio taiso atau senam. Lanjut jam 10 itu kita ganti pampers, atau kita yang mau ke toilet, yang mau ganti pampers kita kasih bantuan untuk tidur, terus ganti pampers. Terus jam 11 itu bangun, persiapan makan siang. Jam 12 makan siang. Lanjut sampai jam 1 jam 2. Jam 2 itu tidur lagi, yang mau ke toilet antar ke toilet, yang mau ganti pampers, bantuan tidur, ganti pampers. Jam 3 biasa bangun untuk ocha oyatsu atau snack sore. Lanjut jam 4 itu yang mau tidur lagi. Terus jam 5 bangun semua, persiapan makan malam. Jam 6 makan malam sampai jam 7:30-8. Lanjut yang ke toilet, bantuan ke toilet, yang tidur ganti pampers. Terus ya seperti itu, tidur seperti itu. Seperti itu sih untuk keseharian di tempat kerja saya sih, seperti itu. Nah lanjut, di bawahnya ini ada dukungan kehidupan yang diberikan oleh staf perawat lansia. Jadi melakukan perawatan lansia dengan memahami baik-baik cara hidup pasien, berarti memberikan dukungan sesuai dengan keinginan orang tersebut. Oke, jadi kita memahami baik-baik pasien itu seperti apa. Tapi biasanya kalau pasien pertama sih masih bingung ini seperti apa. Jadi setiap hari itu kita mengamati pasien itu. Oh, dia kalau kita kasih teguran seperti ini, dia seperti ini. Oh, dia kalau kita kasih perawatan seperti ini, dia seperti ini gitu. Nah, lanjut, jika seseorang memerlukan perawatan lansia, cara berpikir dan tindakannya cenderung menjadi pasif. Disinilah staf perawat lansia bertugas membangkitkan semangat pasien itu. Dah, jadi dengan adanya kita di situ, pasien itu bisa lebih semangat lagi untuk beraktivitas. Contoh, pasien malas makan. Nah, dengan ada kita di situ, setidaknya pasien itu bisa makan gitu. Contoh, dengan adanya kita di situ, setidaknya pasien itu bisa lebih senang atau bergairah lagi untuk hidup gitu. Oke, beda lagi sih yang kalau yang ada yang pasien yang memang gimana ya? Ya sih seperti itu. Intinya dengan adanya kita di situ, pasien itu bisa contoh senang, bisa lebih semangat hidup. Yang tidak bisa makan sendiri bisa makan sendiri. Contoh, dia bisa senyum gitu. Oke? Jadi dengan adanya kita di situ, pasien bisa lebih bergairah untuk hidup. Oke? Seperti itu materi hari ini. Nanti kita lanjut lagi di materi berikut. Oke? Bye bye.